Matius 2 ayatnya yang ke-12, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan subtema yang diangkat oleh YPH Majelis Jemaat Kerali, saya selaku Ketua Panitia akan mewakili panitia untuk menyampaikan laporan dalam menunjang pelaksanaan acara Natal ini. Adapun sumber-sumber dana diperoleh dari hal-hal berikut: dari KIS 3.500.000 rupiah, Rp3.500.000 diterima dari bendahara 4.050.000 pada tanggal 19 Desember 2022. Kemudian pada 20 Desember 2022 mendapatkan tambahan dari perorangan Rp350.000 untuk dekorasi dan pelengkapan acara. Dikeluarkan dana Rp750.000. Total pemasukan untuk dana Natal sebesar Rp8.650.000. Total pengeluaran Rp8.612.000. Pengeluaran rincian sebagai berikut: konsumsi 4.500.000, dekorasi dan perlengkapan Rp750.000, kertas, amplop dan lain-lain. Tambahan beli kertas dan alat pengangkat piring Rp198.000, door prize dan bingkisan Rp569.000. Minuman dan snack untuk kerja di gereja, lampu 3 buah Rp95.000, bingkisan lansia Rp2.500.000, Rp8.000. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Selamat Natal untuk kita semua. Salam. Sambutan dan laporan dari Ketua Panitia Natal. Selanjutnya yang kedua dari Ketua Majelis Jemaat GKI Garut kepada Ibu. Tuhan adalah penerang dalam menyusuri setiap jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2022 ini. Ada begitu banyak hal yang terjadi, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan bergereja. Ada begitu banyak suka duka yang terjadi. Tetapi satu hal yang kita ingat, melalui subtema ini kita bersama-sama punya harapan bahwa kita akan terus berjalan di jalannya Tuhan. Manis pahitnya kehidupan, suka dukanya dalam pelayanan ya, kita tetap berjalan di jalan Tuhan ya. Artinya jangan pernah lelah untuk melayani, untuk melakukan kebaikan ya, meskipun sulit, meskipun berat ya, tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Jangan kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Dan juga untuk tahun ini ada program-program yang sedang berlangsung ya, sedang berjalan, yaitu untuk kategorial, puji Tuhan, untuk SPPR ya, SPRP, SPB itu boleh berjalan dengan baik, SPA juga ya boleh berjalan dengan baik, meskipun ada
kendala-kendala juga ya di dalamnya yang umumlah dialami ketika kita baru-baru mulai. Dan untuk tahun depan kita pun akan belajar dari segala sesuatu yang terjadi di tahun ini dan tahun sebelumnya. Dari situlah kita akan membuat program-program lagi yang benar-benar dibutuhkan oleh jemaat ya. Yang benar-benar artinya kita perlu lakukan itu dalam pelayanan. Apa yang dibutuhkan oleh jemaat itu yang akan kita kerjakan di tahun berikutnya ya dalam pelayanan. Kemudian juga untuk tahun berikutnya kita juga menerima usulan dan saran ya dari para tua-tua bahwa tahun depan karena melihat padatnya pelayanan kita memerlukan juga tambahan untuk penatua dan diakon yang baru ya. Nah, kita berharap bahwa kedepannya nanti orang-orang yang memang rela hati mau melayani boleh semakin dimantapkan lagi tekadnya oleh Tuhan sehingga pelayanan itu benar-benar dilakukan murni untuk melayani Tuhan ya. Dan juga selama 1 tahun 2022 ini kita telah mengerjakan program yaitu kunjungan khusus untuk lansia ya. Nah, untuk lansia-lansia khususnya di Jemaat Keharap ini sudah kita kunjungi. Dan tahun depannya lagi kita akan bangun lagi program yang serupa ya. Jadi dalam pelayanan itu mungkin bertanya ya, kita sering bertanya, kenapa begitu banyak kategorial? SPA, SPRP, ya, SPPR, SPB, ditambah lagi ibadah keluarga. Apa tujuannya sebenarnya ya Bapak Ibu saudara-saudari? Apakah tujuannya sehingga ada kategorial seperti itu? Nah, saat ini saya mau menjelaskan bahwa diadakan kategorial seperti itu maksudnya bukan hanya sekedar kita mengumpulkan dana ya, mengumpulkan kolekte. Tetapi kategorial itu diharapkan adalah bisa menjangkau setiap orang sesuai dengan usianya. Karena setiap orang itu sesuai dengan usia berbeda-beda untuk memahami firman Tuhan ya. Anak-anak tidak bisa kita samakan dengan mereka yang telah remaja. Mereka yang telah remaja tidak bisa kita samakan dengan mereka yang telah dewasa. Begitu juga kita yang telah dewasa ini pun punya tidak begitu mudah untuk memahami perasaan mereka yang telah lanjut usia. Bagaimana memahami firman Tuhan itu ya. Nah, itulah dasarnya. Karena dalam pelayanan itu yang kita kerjakan adalah kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan membuat tiap-tiap orang boleh mengenal Tuhan, mendalami imannya di dalam Tuhan. Itulah tujuan pelayanan ya, tujuan ibadah kita. Bukan hanya sekedar kita punya kolekte untuk pemasukan, tetapi jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan, yang sudah menerima percaya dengan Yesus ini semakin dalam lagi mencintai Yesus Kristus itu ya. Tidak akan ada yang bisa mengenal Kristus kalau kita tidak berusaha. Dan tidak akan ada yang bisa mengenalnya kalau tidak diberitahu bagaimana cara mengenal Kristus itu. Jadi kita bersama berharap tahun depan semoga program dalam majelis jemaat ini boleh berlangsung dengan baik dan semakin maju lagi. Dan juga kami menerima setiap kritik, saran yang membangun dari Bapak Ibu, silakan disampaikan. Yang mana tujuannya adalah untuk kemajuan jemaat ya. Jangan khawatir, karena apapun kritiknya kita di dalam majelis tidak akan pernah tersinggung ataupun kecewa ya. Kita akan tetap menerima dengan senang hati dan bersemangat untuk memperbaiki apa yang kurang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Sekian, shalom. Baik, saya ingin menyampaikan satu pujian ya, pujian yang bercerita tentang kelahiran Sang Juru Selamat.
berikan kepada kami. Yang kami hormati Ketua Majelis Resort DKI Kecamatan Tanah Siang atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat DKI Keharap. Yang kami hormati Ketua Panitia Perayaan Natal pada Gereja DKI Keharap ya, pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Desember 2022. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang berbahagia, pertama-tama izinkan kami menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada sore malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul pada gedung gereja GKI Keharap ini dalam rangka menghadiri perayaan Natal di gereja ini. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang berbahagia, bila tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari Ketua Panitia Natal sekaligus sambutan dari Ketua Jemaat Keharap, ya, mungkin secara khusus kepada Panitia Natal di gereja ini ada banyak mungkin persiapan-persiapan yang mereka lakukan selama ini, sehingga boleh kita saksikan sama-sama tiba saat ini akan dilaksanakan perayaan dimaksud. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang kami hormati, pada kesempatan ini mungkin saya tidak banyak menyampaikan tips tentang tema Natal ini, namun dengan harapan mudah-mudahan ya, melalui momen Natal ini, sebagaimana yang tertera di belakang ini, yaitu dalam subtema firman Tuhan adalah penerang dalam menyusuri setiap jalan. Semoga dengan melalui Natal 25 Desember 2022 ini dan menyongsong tahun baru yang akan datang, kita diberikan harapan baru, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan dan dalam melaksanakan semua aktivitas kita. Jadi sambil bahasa siang toy, jadi toy kaku dorong nyaman mamka miara BPH Majelis Jemaat Supionasi bila mau hadir nyantoy dan BPH Majelis Gereja GPDI karena malam aku kuliah hadirkan dan gereja Supionasi bahkan yang GPDI, namun punan ketika itu aku yang hadir nyantoy yang aku kadang aku agak kurang sehat, agak sakit-sakit selama waktu. Tapi puji Tuhan artinya itu berkumpul sekompak yang pernah naungan kebersamaan untuk yang Natal jauh. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, sekaligus atas nama pemerintah Desa Krali menyampaikan kepada Bapak Ibu sidang masa raya Natal, selamat merayakan Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam. Sebentar Bapak, ini ada bingkisan dari Panitia Natal. Kami mohon dengan hormat Ketua Panitia Natal untuk menyampaikan bingkisannya. GKI Keharap Kerali dengan judul Dia Lahir Untuk Kami. Kami undang ibu-ibu SPP.
Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran untuk masuk dalam ibadah perayaan malam kudus ini. Saya mengajak saudara sambut kedatangannya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 101, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Alam raya berkumandang. Bait yang ketiga, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah Natal saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera yang dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan berdoa. Di bawah judul perikop Kelahiran Raja Damai yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab buk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah telah menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkan
dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pembacaan penggenapan terambil dari Matius, Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25, membawa judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia layak akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan pembuatan dan penggenapan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupannya." Amin.
Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Rusita dan Putri.
Alkitab kita, Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sukacita luar biasa Tuhan kami rasakan pada saat ini, ketika kami boleh menyambut kelahiran yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ke tengah-tengah dunia. Dan pada saat ini ada kerinduan dalam hati dan diri kami, yaitu kami rindu untuk membaca dan merenungkan bagian dari sabda firman. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, berilah kami hati yang berhikmat, sehingga kami dapat membuka hati kami dapat membuka pendengaran kami untuk menerima dan melakukan setiap kehendak firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat bagi pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Setiap hari kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini sebagaimana kita ada, itu semua berkat, kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat nas kita pada saat ini yang diperhadapkan untuk kita. Sengaja saya mengambil nas ini berdasarkan tema Natal kita pada tahun 2022 ini, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini melalui nas ini. Mari kita melihat nas ini Bapak Ibu Saudara. Nas ini menunjukkan bagaimana orang-orang Majus yang taat akan perintah Tuhan, ketika mereka diperintahkan untuk pulang melewati jalan yang lain, mereka taat. Padahal kalau kita berpikir Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Kalau kita berpikir ya, mereka hanya diperingatkan dalam mimpi. Kalau kita berpikir secara manusiawi, secara logika kita, buat apa mereka percaya? Itu hanyalah mimpi. Yang mungkin kalau kita berpikir mimpi hanyalah bunga tidur. Tetapi menariknya, sangat-sangat istimewanya bagi orang-orang Majus ini, itu bukanlah sebuah mimpi yang biasa, melainkan itu adalah mimpi yang istimewa, yang harus ditaati, yang harus dituruti oleh mereka. Sebab di dalam mimpi mereka, malaikat Tuhan sendiri yang datang kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Allah memakai orang-orang Majus ini? Mengapa Allah memilih mereka? Masih banyak orang lain yang bisa datang kepada Yesus, yang bisa menyembah kepada
sehingga mereka tahu arti-arti bintang, arah bintang, sehingga pada akhirnya Allah memakai mereka dengan keahlian mereka, dengan talenta mereka. Allah memakai mereka untuk datang kepada Yesus. Dan menariknya lagi, mereka sangat taat terhadap perintah Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat ya, ketika maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau kita berpikir jalan lain itu seperti apa, mereka tidak tahu. Ya, orang-orang Majus ini tidak tahu jalan lain yang diperintahkan untuk anak mereka pulang itu. Mereka tidak tahu seperti apa jalannya. Apakah jalannya berbelok-belok? Apakah jalannya penuh dengan kerikil? Apakah jalannya penuh dengan batu yang besar? Apakah jalannya lurus? Mereka tidak tahu. Entah seperti apa. Tantangan, rintangan yang akan mereka hadapi ke depannya, mereka tidak tahu. Jalan seperti apa yang mereka lalui. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, mereka tetap taat kepada perintah Allah, yaitu mengikuti jalan lain yang telah diperintahkan oleh Allah. Sidang Masyarakat Natal yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menariknya lagi, subtema Natal kita pada saat ini yang diperhadapkan untuk kita semua, yaitu firman Tuhan adalah penerang dalam menyusuri setiap jalan. Firman Tuhan adalah terang dalam menyusuri setiap jalan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Orang-orang Majus taat setia terhadap perintah Allah sehingga mereka berani, mereka siap melewati jalan yang mereka tidak tahu seperti apa bentuknya. Pertanyaan yang untuk kita renungkan pada saat ini bersamanya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita bisa melewati jalan yang kita tidak tahu seperti apa jalannya? Tentu kita akan ragu, tentu kita akan khawatir, tentu kita akan bimbang, tentu kita akan takut, gentar. Itulah yang kita rasakan. Nah, dalam subtema kita, firman Tuhan adalah penerang dalam menyusuri setiap jalan. Seperti apa firman Tuhan? Firman Tuhan ialah ini. Firman Tuhan, Alkitab yang terdapat dalam Alkitab ini ialah firman Tuhan untuk kita mampu menyusuri setiap jalan yang akan kita tempuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jalan yang akan kita tempuh itu kita tidak tahu seperti apa ya. Apakah jalan yang penuh dengan sukacita? Apakah jalan yang penuh dengan kesakitan? Apakah jalannya berliku-liku, berbelok-belok atau lurus? Kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya kita tidak tahu. Coba siapa di sini yang tahu? Oh, aku ini tahun depan bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa beli apa saja. Siapa yang bisa menafsirkan kehidupannya seperti ini? Angkat tangan kalau ada. Tidak ada. Ya, karena memang kita tidak tahu seperti apa perjalanan kehidupan kita ke depannya. Rute perjalanan kehidupan kita ke depannya hanya Tuhan yang menentukan. Semua penuh misteri, tidak ada yang tahu. Apakah suka duka, apakah keluh kesah, kita tidak tahu. Dan tentu ketika kita menyusuri setiap jalan perjalanan kehidupan kita itu pasti ada keraguan, pasti ada ketakutan, pasti ada kebimbangan, pasti ada kegelisahan yang kita rasakan. Aduh Tuhan, bikin aku tuh kan api pamelu ikutunya harian karena kita tidak tahu, pasti kita takut, gentar, gelisah dan sebagainya. Firman Tuhan Bapak Ibu, kita harus belajar seperti orang-orang Majus, bagaimana mereka taat dan setia terhadap perintah Tuhan. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk pulang ke
yang menyertai mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan takut, jangan gelisah, jangan getar, jangan khawatir. Sebab di dalam kita menyusuri setiap jalan kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini ada dua hal yang mampu kita lakukan. Yaitu yang pertama, ketika kita ingin jalan yang kita tempuh, perjalanan yang kita tempuh itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, maka lakukanlah firman Tuhan. Firman Tuhan, ya, lakukanlah firman Tuhan. Ini contohnya ini. Lakukanlah isi dari Alkitab ini dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Lakukanlah firman Tuhan ini, maka percayalah, kita bisa melewati, menyusuri setiap jalan kehidupan kita dengan penuh sukacita. Meskipun tentunya akan ada begitu banyak tantangan, pergumulan, badai kehidupan yang akan kita hadapi, tetapi kita yakin dan percaya kita mampu melewati itu semua, kita bisa melewati itu semua karena ada firman Tuhan yang kita pegang dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, yang terakhir, kalau kita mau kita tetap berada pada jalan Tuhan dalam menyusuri perjalanan kehidupan kita ini, kalau kita mau kita tetap berada pada jalan Tuhan, senantiasa taat dan setia seperti halnya orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini menjadi teladan dalam kehidupan kita. Orang-orang Majus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka taat dan setia terhadap perintah Allah. Begitu juga dengan kita. Bagaimana kita taat dan setia terhadap perintah Allah. Ketika kita menghadapi badai pergumulan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan, kita mengeluh, aduh Tuhan, dia begini pehe itu. Jadi begini ya Tuhan. Jadi ku nyuruh na pemilu itu. Kita berkeluh kesah dan sebagainya. Mohon maaf ya, karena saya bukan orang tanah siang. Jadi saya hanya bisa berbahasa Kahayan, karena saya belum bisa berbahasa siang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari orang-orang Majus ini bagaimana mereka siap menghadapi berbagai tantangan itu tanpa ada keluh kesah sedikit pun. Justru yang ada ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka sujud kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa taat dan setia di balik segala pergumulan, di balik segala tantangan, di balik segala badai kehidupan yang menerpa kehidupan kita, keluarga, rumah tangga kita? Bisakah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan? Sangat bisa. Sangat bisa untuk kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan tadi, kita bisa taat dan setia kepada Tuhan, yaitu dengan firman Tuhan, dengan kita hidup seperti orang-orang Majus yang taat dan setia terhadap kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari mulai saat ini kita ubah gaya hidup kita, kita ubah passion hidup kita. Ya, dari yang kurang baik kita hidup menjadi lebih baik, dari yang lebih baik lagi. Jangan semakin menurun. Sebentar nanti, ini tinggal menghitung hari, kita akan masuk 25 Desember dan tinggal menghitung hari kita akan meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun 2023. Ubah gaya hidup kita.
Mari kita melihat jalan kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita dengan kacamata iman kita. Bukan dengan kacamata yang kita pakai min atau plus itu ya, tetapi dengan kacamata iman kita, kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan kita yang akan kita tempuh itu dengan firman Tuhan. Mari mulai saat ini ubah gaya hidup kita, perbaharui kehidupan kita untuk menjadi umat Allah yang taat dan setia terhadap kehendak Allah, terlebih terhadap firman Tuhan. Dan ketika kita mampu taat dan setia terhadap kehendak Allah dan firman Tuhan, maka kita mampu menyusuri setiap jalan kita, sebab ada firman Tuhan yang menjadi penerang jalan kehidupan kita. Selamat merayakan Natal dan selamat hidupnya diperbaharui oleh Tuhan. Jadilah berkat bagi sesamamu dalam keluarga maupun orang-orang di sekitar kita. Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita saat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Mu ya Bapa tidak akan pernah dapat berlalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman bagi kami. Biarlah kiranya firman-Mu saat ini yang boleh diperdengarkan kepada kami, tidak hanya kami dengar begitu saja, melainkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan. Sebab firman Tuhan sebagai penerang dalam setiap langkah kaki kami, dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Rute perjalanan kehidupan kami telah Tuhan tentukan. Meskipun kami tidak tahu akan seperti apa perjalanan kehidupan kami ke depannya, tantangan, rintangan, pergumulan apa yang akan kami hadapi, kami tidak tahu. Tentu kami akan merasakan kekhawatiran, kami akan merasakan kegelisahan, kami akan merasakan keresahan, ketakutan. Tetapi kami yakin dan percaya, ketika kami mampu hidup taat dan setia sesuai dan seturut dengan kehendak firman Tuhan, kami berpegang teguh terhadap firman Tuhan, kami bertopang hanya di dalam firman Tuhan, maka kami yakin dan percaya kami mampu menjalani, melewati setiap tantangan pergumulan badai kehidupan yang akan kami hadapi. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa bimbang. Begitu juga kami sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kami mampu menyusuri jalan yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kami, yang sudah Tuhan siapkan untuk kami. Dengan firman Tuhan, kami siap untuk menempuh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Meterai dalam firman-Mu itu dalam lubuk hati kami masing-masing, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada. Firman-Mu yang senantiasa kami pegang teguh dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin menaikkan seruan doa syafaat. Namun kami menyadari kami sebagai